Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic ya. Dan sekarang tanggal 8 Januari 2021 dan seperti biasa Papa Didi akan mengulas tentang Forex Today atau apa yang akan terjadi dengan Forex hari ini ya. Nah, mulai dari fundamental dulu ya. Untuk dolar ini masih terus menguat pada hari Kamis, tetapi mengurangi keuntungan di pertengahan sesi Amerika Serikat dan melepaskan beberapa kekuatannya kemarin ya. Terlepas dari kenaikannya baru-baru ini, greenback tetap menjadi mata uang yang terlemah dari pasangan mata uang lainnya. Wall Street memperpanjang rally terbarunya dengan 3 indeks utama membukukan keuntungan intraday dan mencapai tertinggi baru sepanjang masa. Imbal hasil Treasury Amerika Serikat ini terus naik dengan imbal hasil pada catatan patokan 10 tahun mencapai 1,09%. Nah, investor ini masih berharap tentang kebangkitan ekonomi di paruh kedua tahun ini di tengah imunisasi virus corona dan juga vaksinasi sudah dimulai dengan cara yang bergelombang, tetapi perlahan sudah mulai meluas secara global. Nah, stimulus moneter dan fiskal mendukung aset berimbal hasil tinggi. Kemudian untuk Euro USD ini mundur dari tertinggi multi tahun tetapi stabil di sekitar 1,2260 sampai dengan 1,2270 dengan tren bullish masih jangka panjang ya. Kemudian untuk pound sterling USD di sisi lain ini beresiko jatuh di tengah kurangnya katalis baru untuk pound sterling. Pasangan USD Yen ini melonjak bersamaan dengan imbal hasil Treasury, mata uang terkait komoditas berkonsolidasi tidak jauh dari bawah tertinggi multi tahun terhadap saingannya yaitu American USD. Emas mengkonsolidasikan kerugian mingguan yang bertahan di atas 1.900 dolar per troy ounce. Logam mulia ini masih tetap di ujung bawah kisaran Rabu kemarin dengan risiko condong ke sisi bawah. Harga minyak mentah juga terkonsolidasi tetapi naik dengan WTI yang bertahan di dekat 51 dolar per barrel. Nah, untuk pasar keuangan mengabaikan gejolak politik Amerika Serikat. Segalanya menjadi sedikit tenang pada hari Kamis dan Senat akhirnya memvalidasikan kemenangan Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat. Meski begitu, Demokrat itu ingin Presiden Amerika Serikat Trump keluar dari Gedung Putih secepat mungkin. Padahal dia hanya punya waktu 13 hari tersisa di kantor. Nah, drama ini masih akan berlangsung, tetapi tampaknya transisi ini akan berlangsung sesuai jadwal pada tanggal 20 Januari mendatang. Oke, itu tadi dari sisi fundamental ya. Sekarang kita akan beralih pada sisi analisa teknikal untuk Forex hari ini. Jadi kita langsung buka chartnya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang Euro USD. Sekarang sudah tampak di chartnya Euro USD ini di time frame 1 jamnya ini untuk trennya masih tren bearish ya atau tren turun untuk jangka pendeknya, dan harga ini masih berada di atas koridor atas di atas middle line dengan stokastik yang belum menyentuh garis jenuh jual atau jenuh belinya, tetapi sudah mulai terjadi crossing dengan arah yang mengarah ke atas dengan gap yang cukup lebar, dan kemungkinan harga ini masih akan naik untuk jangka pendeknya. Paling tidak nanti akan sampai di resistennya di 1,22716 ya. Jadi planning untuk trading teman-teman bisa ambil posisi buy nanti, tapi tunggu harga turun di 1,22511 atau di area middle line-nya, baru di situ bisa ambil posisi buy. Atau karena ini kecenderungan harga ini trennya turun, maka Anda bisa ambil posisi sell, tetapi Anda harus menunggu nanti harga menyentuh resisten di 1,22700 baru di situ Anda bisa ambil posisi sell. Dengan target profitnya yaitu di 1,22503. Ya. Nah, bagaimana dengan stop loss-nya? Stop loss Anda bisa pasang apabila Anda pasang posisi sell, maka bisa ambil beberapa pip di atas garis area resisten ini, bisa di 1,22749 bisa pasang stop loss di situ. Atau jika Anda ambil posisi buy, Anda bisa pasang stop loss di area middle line-nya ini di bawah sekitar di 1,22478, di situ Anda bisa pasang stop loss. Oke. Nah, sekarang kita beralih pada pound sterling USD. Untuk pound sterling USD sendiri di time frame H1 ini, kalau kita lihat dari trennya ini masih trennya sideways ya, meskipun sedikit condong ke bawah.
Dengan stokastik ini belum menyentuh garis jenuh jual jenuh belinya, tetapi sudah terjadi crossing dan sudah jaraknya sudah cukup lebar ya, mengarah ke atas. Artinya di sini masih ada kemungkinan konseling ini akan kejar area middle line-nya di 1.35784, baru nanti di situ kemungkinan akan terjadi koreksi dan di situ Anda bisa pasang posisi sell ya. Kalau Anda pasang posisi sell di 1.35784 ini, Anda bisa pasang taking profitnya nanti di 1.35285 ya. Kemudian nanti apabila Anda ada ancang-ancang untuk ambil posisi buy, Anda bisa tunggu harga itu turun di supportnya di 1.35300, baru di situ Anda ambil posisi buy dan target profitnya nanti bisa di area middle-nya di 1.35769 ya. Oke. Bagaimana stop loss-nya? Seperti biasa, apabila Anda pasang posisi buy, Anda bisa pasang stop loss 5 pip di bawah garis supportnya ini tadi di 1.35290, pasang 5 pip di bawahnya. Kalau Anda ambil posisi sell, Anda bisa pasang stop loss-nya 5 pip di atas garis middle line-nya ini kita di 1.35819. Nah, nanti disitulah Anda bisa pasang stop loss-nya. Oke, untuk USD Yen di time frame satunya, kalau kita lihat di sini trennya masih tren naik ya untuk jangka pendek dengan harga yang masih running di atas atau masih bermain-main di koridor atas. Dan untuk stokastiknya sendiri sudah mulai terjadi crossing meskipun belum menyentuh area jenuh jual atau jenuh belinya, tetapi sudah terjadi crossing dengan jarak yang cukup lebar antara dua garisnya ya. Artinya di sini tren masih bisa turun. Kalau misalnya harga ini turun dalam jangka pendeknya, maka di sini Anda bisa ancang-ancang untuk ambil posisi buy apabila harga sudah menyentuh garis middle line-nya di 103.761 ya. Di situ Anda bisa ambil posisi sell. Target profit tentu saja nanti di sekitar area resistennya di 104.041. Oke. Bagaimana dengan stop loss-nya? Stop loss Anda bisa pasang kalau Anda ambil posisi buy tadi ya, bisa pasang stop loss 5 pip di bawah garis middle line itu di sekitar 103.691. Di situ Anda bisa pasang stop loss. Dan apabila Anda ada planning untuk ambil posisi sell, ya tentu saja Anda harus tunggu harga itu breakout garis middle line, baru di situ Anda bisa pasang posisi sell ya. Tetapi karena ini trennya bullish untuk jangka pendek, maka kecenderungan untuk ambil posisi buy itu lebih bagus ya. Oke, sekarang untuk Aussie USD, sendiri dilihat dari time frame H1-nya ini masih trennya masih tren bullish ya. Dengan harga sudah mendekati area supportnya atau bermain-main di koridor bawah, dan kalau kita lihat stokastiknya sendiri di sini sudah terjadi cross meskipun masih belum menyentuh garis garis jenuh jual atau garis jenuh belinya, tetapi sudah terjadi cross dengan jarak antar garis yang sudah lumayan lebar. Artinya di sini kecenderungan harga untuk Aussie USD di time frame H1-nya ini masih menguat. Dan apabila nanti Anda ingin ambil posisi buy, Anda bisa ambil posisi buy sekarang atau mau tunggu harga itu menyentuh supportnya dulu di 0.77447, baru situ Anda bisa ambil posisi buy dengan target profitnya nanti di area 0.78062 ya. Di situ Anda bisa pasang taking profit. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya bisa pasang 5 pip di bawah garis support ini ya. Di situ bisa ambil posisi bisa ambil stop loss. Paling enggak kalau tadi area resistennya di 0.77419 atau area di situ, maka ambil stop loss-nya di 5 pip di bawah harga itu. Oke. Kemudian untuk XAU USD atau emas. Nah, untuk XAU USD atau emas ini di time frame H1-nya ini untuk trennya masih tren bullish, dan bagusnya sekarang harga sudah menyentuh garis support ya. Dan untuk stokastiknya sendiri sudah menyentuh area jenuh jual dan sudah mulai terjadi cross. Artinya di sini kemungkinan harga itu akan memantul ya dari garis supportnya ini dan akan naik ya. Jadi di sini Anda bisa ambil posisi buy di area 1910.57 ini dengan taking profitnya nanti di 1920.94 ya. Di situ bisa ambil taking profit. Untuk stop loss sendiri, apabila Anda sudah pasang posisi buy tadi di 1910-an area situ, Anda bisa pasang sekitar 5 pip atau 10 pip di bawah garis support ini ya. Oke, sahabat trader, cukup segitu dulu ya untuk
market review atau forex today dari sisi fundamental dan dari sisi analisa teknikalnya, dan perlu diingat bahwa ini adalah analisa ya, bukan sesuatu yang dipastikan kebenarannya 100% ya. Karena apa? Karena kita nggak bisa kontrol pasar ya, kita hanya bisa kontrol bagaimana untuk manajemen risiko dan manajemen modal kita. Jadi itu yang kita harus konsentrasikan. Jangan kita hanya berpikir tentang keuntungan, tetapi mengabaikan manajemen risikonya, gitu ya. Oke sobat trader, cukup segitu dulu untuk market review tanggal 8 Januari 2021. Happy trading dan salam profit.